وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Mengapa manusia memiliki rasa takut? Ternyata alasan manusia memiliki rasa takut dapat dijelaskan baik berdasarkan teori di dalam bidang psikologi dan berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran. Menurut Stuart dan Sundee, berdasarkan teori dalam bidang psikologi, ada beberapa teori yang memicu munculnya rasa takut diantaranya yaitu teori psikoanalisis, teori interpersonal, dan teori perilaku. Dalam teori psikoanalisis, rasa takut merupakan konflik emosional yang muncul pada dua komponen kepribadian yakni ID dan superego. Di sini ID menggantikan dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego berfungsi untuk mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya, dan ego berperan untuk menjadi penengah di antara dua komponen yang tengah beradu. Fungsi ego sendiri sebagai pengingat ego bahwa ada bahaya. Walidah, 2022. Kemudian teori yang kedua yakni teori interpersonal. Dalam teori ini rasa takut muncul dari perasaan takut akan adanya ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Rasa takut juga memiliki kaitan dengan perkembangan trauma yang ditimbulkan dari adanya perpisahan dan peristiwa kehilangan yang menyebabkan timbul tekanan tertentu. Dan yang terakhir adalah teori perilaku. Di dalam teori ini rasa takut dipandang sebagai dorongan yang diamati berdasarkan pada keinginan individu guna menjauhi rasa sedih. Para ahli meyakini bahwa terdapat korelasi antara konflik dan rasa takut. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut yang kemudian rasa takut tersebut akan menumbuhkan perasaan tak berdaya dan pada akhirnya akan meningkatkan konflik yang dirasakan oleh individu. Walidah, 2022. Sedangkan di Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 175 bahwa rasa takut dalam bahasa Arab berasal dari kata hofa, yahofu, hofwan. Menurut istilah khawuf merupakan adanya rasa khawatir pada suatu hal yang akan terjadi. Kata khawuf adalah lawan dari kata al-amn, aman. Dampak rasa takut itu sendiri akan membuahkan hasil untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalani hidup dengan manusia yang lainnya. Walidah, 2022. Dalam Islam, rasa takut itu nggak cuma buat bikin kita ciut, tapi ada hikmah dan manfaatnya juga. Yuk, kita bahas kenapa rasa takut itu ada menurut Islam, tapi dengan bahasa yang santai dan asik. 1. Takut itu tanda iman. Takut sama Allah, rasa takut yang paling top itu takut sama Allah, khauf. Ini bukti kita beriman dan taat samanya. Takut sama Allah bikin kita mikir dua kali sebelum ngelakuin dosa. Ada kebaikan di balik takut. Kalau kita takut ngejalanin hal yang salah karena takut sama Allah, kita jadi lebih hati-hati dan milih jalan yang benar. 2. Proteksi diri dari bahaya. Insting perlindungan. Allah kasih rasa takut biar kita selamat dari bahaya. Misal, takut sama api atau hewan buas, itu bikin kita waspada dan gak sembarangan. Hidup seimbang. Rasa takut bikin hidup kita balance. Contoh, takut gagal bisa bikin kita belajar lebih giat dan kerja lebih keras. 3. Bikin kita lebih sadar dan dekat sama Allah. Memperkuat doa. Saat kita takut, otomatis kita lebih sering doa dan deketin diri sama Allah, minta perlindungan dan bantuannya. Sadar kelemahan. Rasa takut ngingetin kita kalau kita nggak sempurna dan butuh Allah dalam segala hal. 4. Dorong kita buat belajar dan berbuat baik. Belajar dari takut. Rasa takut bisa jadi pelajaran berharga. Misal, takut masa depan bikin kita lebih rajin belajar dan planning. Perbaiki diri. Takut sama hukuman di akhirat bikin kita lebih semangat buat berbuat baik dan jauhi dosa. Cara atasi rasa takut dalam Islam. Doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir, hati jadi tenang dan iman makin kuat. Baca Al-Quran. Al-Quran kasih kita ketenangan dan petunjuk buat hadapi rasa takut. Tambah ilmu. Nambah ilmu tentang Islam dan pengetahuan umum bisa kurangi ketakutan yang gak berdasar. Bertawakal, percaya dan berserah diri sama Allah dalam segala hal, karena semua yang terjadi ada dalam kehendaknya. Rasa takut dalam pandangan Islam itu emosi yang punya banyak hikmah dan manfaat. Dengan ngerti tujuannya dan ngelola rasa takut sesuai ajaran Islam, kita bisa jalanin hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Jadi jangan anggap rasa takut itu selalu buruk, karena di baliknya ada pelajaran dan kebaikan yang bisa kita ambil.